Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir menghampiri Sobat Messenger melalui Morning Date with Jesus. Ya, bagaimana kabar Anda di hari ini? Doa kami, Anda boleh memiliki damai sejahtera, sukacita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Pagi hari ini, tatkala Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita membuka mata kita, dan kita ada di hari yang baru, tentunya itu karena kasih, karena anugerah Tuhan. Mari kita mau hampiri hadirat Tuhan. Kita mau kencan dengan Tuhan untuk memulai hari yang akan kita langkah. Hari yang akan menjadi hari yang luar biasa tatkala Tuhan ada bersama dengan kita semuanya. Mari kita mau hampiri hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengagungkan Dia. Di hadapan hadirat Tuhan, kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Karena kita mau menyembah, kita mau mengagungkan Raja kita, Bapa, pemilik kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita rendahkan hati kita, hampiri hadirat, kita mau menyembah Dia. Haleluya, sembah Dia. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ada seorang penyair, dia mengatakan demikian: orang-orang yang optimis melihat bunga mawar
bukan durinya. Tetapi orang-orang yang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Sekali lagi, orang-orang yang optimis melihat bunga mawar bukan durinya. Tetapi orang-orang yang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu hal. Ya, mari kita mencari sudut yang lebih baik. Ketika kita melihat sesuatu, katakanlah melihat sebuah barang, kita akan memiliki beberapa pilihan untuk melihat barang tersebut dari beberapa sudut. Kiri, kanan, tengah, ya, atas, bawah. Nah, Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, tatkala kita menemukan sudut yang tepat, kita akan melihat bahwa barang yang kita lihat itu baik bentuknya. Demikian pula dengan kita yang suka berfotoria, ya. Tentunya ketika kita akan memotret sesuatu, kita harus mencari sudut yang terbaik. Harus mencari angle yang terbaik untuk menghasilkan sesuatu karya yang indah. Kalau kita memotret dengan sudut sembarangan, ya, apalagi sudut tersebut bukan merupakan sudut yang terbaik, merupakan sudut yang tidak layak untuk dilihat, maka hasilnya akan mengecewakan. Kita akan kecewa. Kok gini ya gambarnya ya? Kok gini ya fotonya ya? Ini saya memberikan perumpamaan tentang barang, tentang foto. Bagaimana dengan manusia? Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, setiap manusia, saya katakan pasti memiliki hal yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang tidak baik yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh seseorang. Apa yang menjadi kelebihan dari orang tersebut? Tetapi orang tersebut juga pasti memiliki kekurangan. Nah, seringkali yang kita lakukan adalah ketika kita melihat sebuah kekurangan, suatu kekurangan, atau kita melihat satu hal yang salah dilakukan oleh orang lain, apalagi itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, atau orang-orang yang mungkin menjadi bahan pembicaraan di tengah kelompok kita, kita akan dengan mudah menghakimi orang tersebut. Ya, karena apa? Karena kita hanya melihat satu sisi saja. Kita hanya melihat satu sudut saja, yaitu sudut tentang keburukan orang tersebut. Apalagi kita tidak mengetahui mengapa orang tersebut melakukan hal yang kita anggap itu enggak baik. Hal yang kita anggap itu adalah hal yang enggak benar. Hal yang kita anggap itu adalah hal yang salah. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya, ketika kita melihat sesuatu, mari kita mencari sudut yang baik, yang lebih baik sehingga kita boleh menemukan yang terbaik. Memang gak mudah, apalagi zaman sekarang. Kita akan dengan mudah menemukan kesalahan orang, kita akan dengan mudah menemukan keburukan orang dibanding dengan kita menemukan hal baik dalam dirinya. Apalagi ditambah dengan berita kanan, berita kiri,
Apalagi teman-teman kita mungkin adalah orang yang suka nyinyir. Ini akan lebih parah. Tetapi hal ini berawal dari diri kita. Maukah kita memulainya? Maukah kita mulai menerapkan bahwa tatkala kita melihat ada hal yang buruk, kita cari penyebabnya. Ya. Ketika setelah kita mencari penyebabnya, oh ternyata dia melakukan hal itu karena ini gitu ya. Sehingga kita tahu alasannya. Kita bisa melihat dari sudut yang lain. Karena saya yakin bahwa setiap apa yang dilakukan oleh orang itu pasti punya alasan tersendiri. Sekali lagi, setiap yang dilakukan oleh orang itu pasti dia punya alasan tersendiri kenapa dia melakukannya. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Tatkala kita setiap hari dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Ya, kita berpikir buruk, oh orang itu ternyata demikian. Kita godok di pikiran kita, masuk dalam hati kita. Apakah ada damai sejahtera di dalam hidup kita? Yang ada, hati kita dipenuhi dengan sampah. Ya, hati kita dipenuhi dengan sampah, hal-hal yang sebenarnya bisa kita luruskan dengan kita mencari sudut yang lebih baik, tetapi kita tidak mencari hal tersebut, maka yang ada dalam hati kita adalah sampah. Padahal firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita dipenuhi dengan sampah, pikiran kita dipenuhi dengan sampah, bagaimana kita bisa memancarkan hal-hal yang baik? Bagaimana kita bisa memancarkan damai sejahtera untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita? Tadi saya memberikan contoh dari seorang penyair. Ya, orang optimis melihat bunga mawar bukan durinya. Tetapi orang yang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Apakah kita suka, senang melihat duri? Gak ada, ya, hal yang baik, ya, hal yang indah, duri bisa membuat kita terluka. Tetapi ketika kita melihat mawar di balik duri tersebut, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang indah itu boleh ada di dalam hidup kita. Kita bisa melihat yang indah. Filipi 4 ayat yang ke-8 yang menjadi rema kita di pagi hari ini, di morning date with Jesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita mau memikirkan hal-hal yang baik, sehingga hati kita dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Salah satu caranya adalah cari sudut yang terbaik tatkala kita melihat sesuatu. Entah itu hal-hal yang ada di sekeliling kita, kejadian-kejadian yang buruk yang mungkin menimpa diri kita. Saya yakin dan percaya tatkala Tuhan izinkan semua itu terjadi di dalam hidup kita, pasti ada hal-hal yang membawa kebaikan bagi kita semuanya. Tetapi tatkala kita hanya berpikir hal yang negatif tanpa mau mencari hal yang positif, dengan kita membelokkan sudut yang lebih baik, maka kita akan tenggelam, kita akan semakin terpuruk di dalamnya. Ketika kita melihat orang lain, yang kita lihat hanya keburukannya saja, maka hati kita pun akan dipenuhi dengan hal-hal yang gak benar. Cacian, makian, menghakimi orang lain. Padahal kita tidak tahu apa yang menjadi dasar keburukan orang tersebut. Mari kita belajar untuk kita melihat dari sudut yang lebih baik. Sekali lagi, mari kita belajar untuk melihat
dari sudut yang lebih baik. Memang tidak mudah, tetapi saya yakin dan percaya, kalau kita mau belajar, kita mau mencoba, dan kita mau minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan hal tersebut, saya yakin Tuhan akan memampukan kita semuanya. Mari kita renungkan. Sudahkah di dalam kehidupan kita melihat hal-hal yang negatif sekalipun, hal-hal yang buruk sekalipun, itu dari sudut pandang yang lain, sehingga kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang terjadi dalam hidup kita. Sebuah pujian yang kiranya boleh mengubah hidup kita. Tatkala Tuhan menyentuh hati kita, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah sudut pandang kita, cara pandang kita kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, Sobat Messenger, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan menyentuh hati kita, tanpa Tuhan mengubah hidup kita, maka mustahil kita bisa memiliki hati yang penuh dengan kasih, hati yang mampu melihat sesuatu yang positif di tengah-tengah hal-hal yang negatif yang sering kali ada di dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini, saya yakin dan percaya Anda pun ingin memiliki hati yang bisa memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Mari kita minta Tuhan, melalui proses-proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita pun akan dimampukan untuk melihat sesuatu yang positif, akan dimampukan untuk kita bisa memancarkan hal-hal yang baik pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berawal dari hati kita, ya, berawal dari hati kita, sehingga pikiran kita, sehingga apa yang kita lakukan, itu pun bisa menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari sekali lagi, minta Tuhan sentuh hatiku.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mampukan kami Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan hati kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Kami ingin memiliki damai sejahtera dalam hidup kami. Dan itu tidak mungkin kami miliki tatkala pikiran kami, apa yang ada dalam hati kami itu negatif. Itu hal-hal sampah, hal-hal yang bisa membuat kami memikirkan hal itu terus-menerus. Hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kami, yang mencuri sukacita kami. Tetapi kami mohon kepadamu ya Bapa, sentuh hati kami. Agar di tengah-tengah hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kami, kami masih bisa melihat hal-hal yang positif. Melalui setiap yang terjadi karena Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi kami mau menyerahkan hidup kami. Ini kerelaan hati kami untuk Engkau bentuk sehingga hati kami boleh memiliki hati yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mampukan kami. Pagi hari ini kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Kiranya morning date kencan bersama dengan Engkau di pagi hari ini boleh membawa kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh semakin peka untuk mendengar setiap apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap sobat messenger dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan saat ini, Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat messenger dimanapun Anda berada, morning date with Jesus. Setiap hari Sabtu boleh hadir kembali untuk Anda semuanya. Mari kita menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita, kita mau belajar dari hal-hal ringan yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga hari demi hari kita mau belajar, kita mau berusaha untuk boleh menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri dari Sobat Messenger melalui Morning Date with Jesus. Apabila Anda diberkati melalui video ini, silakan like, share, dan subscribe. Mari kita jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan menyertai kita semuanya dan God bless.